Oke. Saya akan memulai ketika kejadian 3 saya sudah pernah bukakan kepada kalian. Si ular tua atau si ular naga itu dihukum Tuhan dengan kepercakapan satu untuk kepada satu orang, bukan jamak ya. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Artinya engkau di sini merujuk kepada satu ya, bukan rame-rame. Di antara segala ternak, di antara segala bintang hutan, dengan berulang kau menjalarnya. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini kawan, jelas kalimat di sini permusuhan antara engkau. Engkau di sini itu merujuk kepada satu aja, enggak dua ya. Dan dibilang yang banyak itu keturunannya ya, keturunannya itulah hantu belau, gondorowo, kan turunannya itu kawan, segala macam ya. Oke, sekarang kita buka lagi di Ayub. Nah, ini kawan enaknya Ayub 1 ya. Di mana dikatakan di situ Ayub 1 kawan. Nah, ayat 6 dan 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Di sini jamak, anak-anak Allah ya, banyak. Karena dulu iblis ini pun anak Allah atau malaikat. Kalau malaikat itu banyak kawannya. Tetapi untuk iblis, dia setelah menjadi malaikat, terus dia memberontak, maka jadilah dia iblis. Dan iblis itu cuma satu kawan, menghadap Tuhan. Dan diantara mereka datang juga lah iblis. Nah ya, jadi diantara banyak anak-anak Allah ini, malaikat-malaikat ini, ada iblis kawan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis ya. Iblis ini satu, bukan iblis-iblis, bukan ada dua ya. Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya kawan-kawannya. Jadi jelaslah di situ bahwa iblis itu hanya satu kawan. Tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ya, hanya satu. Dan kalau kalian mau lagi kita buktikan apakah benar iblis itu satu ya. Saya buka kalian ke Markus 3 ayat 26. Kenapa iblis tidak banyak? Kalau dia banyak, kawan, dia bisa mati kawan. Karena ini hebatnya Alkitab. Nanti ku jelaskan sama kalian kenapa dia bisa mati ya. Markus 3 ayat 26 ya. Ayat 26. Begini kawan. Lihat. Hebatnya iblis itu ya begitu kawan. Nanti hebatnya Bible itu menjelaskan begini. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ingat ya, bahwa iblis itu, demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Ya, iblis artinya satu kawannya. Dia berontak melawan dirinya sendiri kawan. Apa maksudnya? Artinya dia berkelahi melawan dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya. Misalnya ada dua iblis, kelahi sesama iblis. Kan gitu kawan ya. Maka yang terjadi apa dibilang sini? Kalau ia terbagi-bagi, dan kalau ia terbagi-bagi, ingat ya, dan kalau ia terbagi-bagi artinya iblis itu ada 5, ada 6. Ia tidak dapat bertahan, melainkan sudah tiba kesudahannya. Begini kawan. Andai kata ada dua iblis, maka yang dua ini akan berperang kawan, berperang. Karena pemikiran si iblis satu dengan iblis satu bisa sangat berbeda. Misal, contoh ketika dia ingin mau menggoda si Ayub misalnya, iblis yang satu bilang tampol kepalanya katanya. Enggak, aku menampol perutnya. Enggak bisa, kepalanya dulu. Enggak, perutnya. Akhirnya kelahi mereka. Jikalau iblis berkelahi sama iblis kawan, kekuatannya berimbang, maka mereka bisa saling bunuh-bunuhan ya, dan mati. Ingat bahwa itulah sebabnya iblis itu hanya satu kawan, tidak banyak-banyak, satu, tunggal dia ya. Satu iblis itu, karena dia memberontak hanya satu. Tetapi setelah itu apa? Digelarilah mereka keturunannya. Ingat Kejadian 3 ayat 15, keturunanmu ya. Jadi kalau yang kalian lihat itu banyak setan lah, hantu belau, segala macam, itu adalah keturunannya kawan. Paham ya? Nah, di sini nanti bisa kita lihat kawan. Ketika iblis dan keturunannya kita lihat. Sebentar di sini ya.
Nah, ini kita baca Wahyu 12 ayat 9. Ini keturunannya, banyak keturunannya kawan. Wahyu 12 ayat 9 ya. Wahyu 12 ayat 9. Kalau di dalam ketuhanan, kalau Tuhan itu banyak, misalnya tiga triteisme, bedakan ya. Iblis tri apa juga itu. Ini Wahyu 12 ayat 9. Ya, ini ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, ya, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Ingat ya, bahwa iblis itu dilemparkan ke bumi dari langit itu, kawannya dilemparkan ke bumi bersama malaikat-malaikatnya. Karena si iblis sudah mulai punya keturunan banyak kawannya, banyak pengikut-pengikut dia. Jadi ingat kawan-kawannya, keturunan si iblis itu tidaklah sedikit kawan, banyak kawan. Maka dilemparkanlah dia dari langit, maka dia ke bumi lah dia. Sesampainya di bumi kawan, dia beranak pinak lagi kawan. Iblis yang beranak pinak. Loh, bagaimana sistem peranak pinaknya sang debaters? Loh, dia kan tinggal di dalam diri kita kawan. Maka keturunannya, semua manusia punya keturunan, itulah iblisnya ada dalam dia. Ingat ya, maka dia berdampingan terus dengan manusia. Inilah hebatnya Bible kawan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita lihatlah ini kawan. Kita lihatlah kejadian 3 itu kawan. Apa dibilang kawan? Hebat kali Bible ini kawan. Saya terkagum-kagum kepadanya. Kalau kitab Simsalabim mah sudahlah lewat. Ya, antara iya dan tidak aja lah itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ingat ya. Waktu itu Hawa satu. Waktu itu iblis satu. Maka antara perempuan dan aku akan mengadakan permusuhan antara iblis, engkau, dan perempuan ini. Satu lawan satu ya. Lanjut lagi kawan. Hebatnya Bible itu sini kawan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ini antara keturunanmu dan keturunannya. Ingat. Siapa keturunan iblis? Siapa keturunan perempuan ini? Keturunan perempuan ini banyak ya kawan-kawannya mengadakan permusuhan. Keturunan perempuan ini kalau kita bilang waktu itu adalah Yesus ya. Hanya Yesus lah yang bisa menaklukkan si iblis ini ya, keturunan. Tetapi di sini pun disebutkan nanti ya, tunggu itu dulu ku bahas ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya iblis punya keturunan ya. Perempuan ini juga punya keturunan kawan ya, keturunannya ya. Lanjut. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Hebatnya ayat Alkitab ini kawan. Tidak dikatakan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunannya. Tetapi meremukkan kepalanya iblis itu. Paham ya? Antara keturunanmu katanya sama perempuan ini. Sama iblis kan. Dan keturunannya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Bukan kepala keturunan si iblis loh kawan. Itulah levelnya. Ingat ya. Itulah sebabnya aku katakan. Level iblis ini Yesus kawan. Gak ada yang bisa menyaingi dia. Manusia agak levelnya. Antara keturunannya katanya. Dengan dia akan meremukkan keturunannya. Anak perempuan ini. Contohlah saya anak mamak saya lah. Ada lawan mamak saya. Laki-laki lah kita katakannya. Keturunan mamaku akan meremukkan. Bukan keturunan laki-laki ini kuremukkan. Tetapi dianya. Paham ya? Hebatnya Bible itu gitu kawan. Berarti setan-setan bukan level Yesus kawan. Aduh, level Yesus itu iblis. Setan-setan masih jauh. Ya kan? Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke? Ini merujuk kepada Yesus. Karena di sini ada kalimat antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini kepada Yesus ya. Ya. Tetapi kalau antara keturunanmu dan keturunannya, permusuhan itu sudah ada kawan. Apalah keturunan iblis. Antar keturunan bermusuhan. Itulah setan-setan kawan. Ya. Setan-setanlah keturunan iblis. Maka keturunan perempuan itu siapa? Itulah manusia yang bisa menengking setan, mengusir setan. Itulah para rasul, murid-murid Yesus, evangelis, pemberita Injil. Itulah selevelnya. Tetapi para keturunan-keturunan ini bukan levelnya untuk mengalahkan bapaknya
keturunan iblis itu, bapaknya setan-setan yang iblis. Tetapi bapaknya atau iblis ini hanya bisa dikalahkan oleh keturunan perempuan itu, kawan. Ya. Itulah hebatnya Bible menjelaskan, kawan. Jadi ada dua di situ berbunyi. Yang pertama, keturunannya akan melawan keturunanmu. Artinya sama-sama keturunan berkelahi. Tetapi yang kedua, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, katanya. Bukan kepala keturunannya, kawan. Kita lihat ayat ini baik-baik. Ya. Nah, aku akan mengadakan perusahaan antara engkau dan perempuan ini. Artinya iblis dan perempuan itu bermusuhan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, ini antar keturunan berperang. Ini artinya umum. Datanglah satu lagi kalimat. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Hanya satu keturunan perempuan itu yang bisa meremukkan kepalanya. Ya, kepala iblis itu, kawan. Gak tanggung-tanggung kepala iblis itu yang diremukkan. Bukan setan-setan. Setan-setan itu mah levelnya para rasul, kawan. Hebatnya Bible tidak dikatakan keturunannya meremukkan kepala keturunan. Enggak dibilang gitu, kawan. Hanya permusuhan. Yang bisa, untuk apa kepala keturunannya diremukkan? Tidak ada guna, kawan. Bosnya langsung. Hebatnya Bible dituliskan, keturunannya, keturunan perempuan ini meremukkan kepala iblis. Tidak keturunannya, kawan. Tidak keturunan iblis diremukkan Yesus. Itulah sebabnya ketika Yesus berjalan di Galilea itu kan, Danau Galilea, ada sekelompok legion atau setan-setan itu. Tidak level Yesus, kawan. Takut setan-setan itu. Yesus anak Allah. Usirlah kami kepada babi-babi itu. Diusir ke babi-babi, maka matilah babi-babi itu. Level Yesus adalah iblis. Itulah waktu pencobaan di padang gurun. Dibawa ketemu satu lawan satu. Yesus dan iblis kan hadap-hadapan di situ, kawan. Dibawa Roh Kudus. Ditunjukkan, ini loh iblis. Inilah Yesus itu, anak Allah itu. Lawanlah kalau kau berani, kira-kira begitulah. Maka bertempurlah orang itu, bertempur dengan kata-kata, kan gitu kan. Kayak ada kan film-film Cina kan, lari dia gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya terakhir ditengking Tuhan Yesus iblis. Sebab ada tertulis, hanya kepada Bapa di sorga lah engkau menyembah. Hanyalah engkau iblis. Maka iblis berhambus. Dia menunggu saat yang tepat, katanya kan. Sudah kalah dia satu kali, kawan. Dia menunggu saat yang tepat. Tahu kalian saat yang tepat itu kapan? Banyak orang Kristen salah kaprah. Mereka mengatakan saat yang tepat itu ketika iblis masuk ke dalam Yudas. Tidak, kawan. Bukan itu saat yang tepat. Yang tepat itu ketika iblis masuk ke dalam Petrus. Petrus. Iblis masuk ke dalam Petrus, itu juga dia mau melihat saat yang tepat ini. Masuk ke dalam Petrus. Tapi lagi-lagi ditengking sama Yesus. Engkau iblis. Jadi kawan, iblis tidak diberikan Yesus kesempatan itu sampai dia naik ke surga. Tidak ada kesempatan iblis. Karena kalimat itu mengatakan, maka iblis mundur sampai menunggu, ya ini kubukakan. Hebat kali bicara Bible ini, kawan. Hebat, kawan. Bible ini memang luar biasa. Matius 4. Jangan lupa kawan-kawan, ajak saudara-saudara, kerabat yang haus akan firman Tuhan untuk mensubscribe Mari Belajar Isi Alkitab. Nah ini ya. Dan iblis membawanya, ini ya, nyala engkau iblisnya. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang menjalani Yesus. Lewat mendengar bahwa Yohanes ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Mana ya? Iblis meninggalkan dia, ntar ya. Engkau sih, makanya ini. Nyala kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Aduh, mana lupa akunya. Satu lagi, ntar ya. Sampai menunggu waktu yang tepat, Matius. Ntar ya. Markus. Ntar ya. Ketika Yesus sedang itu ya di atas bukit itu. Ini. Ntar. Bukan. Matius, Markus, Lukas. Ketika Yesus di bukit itu ya. Lukas 3. Ntar. Ya.
Nah ini ya. Di Lukas 3. Ini. Nah ini. Yesus yang bertanya malaikat-malaikatnya untuk melihat terus. Nah ini. Jangan kau coba ini. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ingat kawan ya. Apakah iblis sudah menemukan waktu yang baik itu? Tidak kawan. Andai kata iblis menemukan waktu yang baik itu, maka kalahlah Tuhan. Oh, kok bisa iblis mengalahkan Tuhan? Kalah dalam tanda petik ya. Ya, kalah kawan. Itulah sebabnya tidak sekalipun dibiarkan Yesus, iblis itu masuk kepada yang enggak tempatnya. Ketika datang ke bukit ditengking, inilah engkau iblis. Ketika masuk kepada Pertus ditengking, inilah engkau iblis. Enggak dikasih Tuhan kesempatan kawan. Tapi ketika pada Yudas, kenapa Yesus membiarkan? Bukan berarti Yesus memberi kesempatan kepada iblis, tidak kawan. Karena Yesus sudah tahu bahwa melalui Yudas tetap dia mati di kayu salib. Keinginan iblis, ingat ya kawan-kawannya, bukan Yesus mati. Yesus memang mati. Itu keinginan daripada Bapa di sorga, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Kalau Yesus tidak mati, kita nggak kenal kebangkitan dan jalan ke sorga. Itu memang sudah diinginkan Bapa. Keinginan si iblis, Yesus mati dalam keadaan berdosa. Itulah sebabnya dia menggunakan Yudas untuk menyerahkan ke Taurat, ahli Taurat dan Farisi, maka dia dihukum secara hukum agama. Ternyata tidak ditemukan dosa Yesus, maka diserahkan kepada pemerintahan. Jadi hukum negara yang dikenakan. Dan akhirnya Yesus disalib. Paham ya kawan-kawan ya? Ngerti maksudnya? Hebat sekali firman Tuhan ini ya. Dia menunggu waktu yang tepat. Andai kata dia masuk kepada Pertus, maka tak ada peristiwa penyaliban. Nah ini kawan. Yang terjadi apa? Pertus akan melawan orang-orang itu atau memberontak. Maka Yesus dihukum karena pemberontakan. Ini kan bukan karena pemberontakan Yesus dihukum, tetapi disetarakan seperti pemberontakan. Itulah sebabnya kata Pilatus tidak ditemukan dosa. Tetapi kalau Pertus kian dimasuki iblis dan murid-murid semua melawan, maka pemberontak, maka dosanya ada, kesalahannya ada ya kawan-kawan. Itulah sebabnya Yesus tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk berbuat apapun. Udah paham ya kawan-kawan?